Barang siapa percaya padaku, tak akan mati. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara, dalam Injil Markus tadi kita mendengarkan orang Saduki yang memiliki pandangan anggapan bahwa tidak ada kebangkitan. Cara pandang mereka sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan mereka akan kebangkitan orang mati, dan juga sekaligus menunjukkan bahwa hal-hal yang ilahi selalu dipikirkan, dipecahkan dalam cara pandang duniawi, manusiawi. Maka mereka tidak mendapatkan suatu jawaban tentang kebangkitan itu yang adalah kebenaran ilahi. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa cara pandang mereka itu sesat. Mereka memandang kebenaran ilahi itu, yaitu kebangkitan orang mati, dipikirkan sama seperti kehidupan di dunia pada umumnya. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kehidupan akan kebangkitan, kehidupan orang mati setelah dibangkitkan
adalah sebuah kehidupan yang baru sama sekali. Tidak seperti kita hidup di dunia ini. Maka dikatakan dalam kebangkitan tidak ada lagi orang kawin-kawin kemawin. Kawin gemawin dikawinkan, tidak ada lagi. Itu di dunia, kita hidup di dunia memang begitu, supaya kita ini berkembang. Tapi dalam kehidupan kebangkitan, orang mati setelah kebangkitan tidak ada. Dikatakan di sana, kehidupan setelah kebangkitan adalah kehidupan seperti malaikat. Para saudaraku yang terkasih, kehidupan orang yang dibangkitkan, kehidupan kebangkitan itu sendiri adalah suatu kehidupan yang baru, sama sekali baru. Maka para saudara yang terkasih, bagi orang beriman, kebangkitan itu adalah suatu kehidupan baru. Dan kehidupan itu sudah dirasakan di dunia ini, yaitu dengan cara hidup mereka yang baru. Kita sudah mendapatkan rahmat itu ketika kita dibaptis, yaitu rahmat dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, dibersihkan dari dosa. Kita memasuki suatu kehidupan baru. Para saudaraku yang terkasih, melalui pernyataan Yesus ini kita diingatkan tentang hal ini, bahwa kita ini sudah menerima rahmat kebangkitan itu, bukan nanti menunggu kita mati, sudah kita diberikan itu dalam dunia ini. Maka harus kita tunjukkan bahwa kita ini sudah dibangkitkan dengan apa? Hidup dengan cara baru, yaitu berani untuk mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya di dalam hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang dibangkitkan, bukan orang yang belum dibangkitkan. Sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang dilahirkan kembali secara baru, bukan orang yang lama, hidup yang lama. Maka para saudara, menjadi refleksi kita, apakah kita yang sudah menerima rahmat itu sudah menunjukkan akan kehidupan yang baru itu di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup menggereja, bahkan juga di dalam hidup bermasyarakat? Ataukah kita masih hidup dalam manusia lama yang belum dibangkitkan, yang belum dilahirkan secara baru? Dengan demikian berarti kita menolak rahmat Tuhan yang diberikan secara gratis kepada kita oleh karena kasih-Nya. Mari kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Mari